Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke praktikum yang ke-6 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada materi praktikum yang ke-6 ini kita akan bahas tentang searching, ya, pencarian, algoritma pencarian. Di sini pada kasus yang pertama kita sudah diberikan soal latihan ya, mirip ya. Jadi soal latihan ini cukup mirip dengan apa yang ada di teori. Untuk kasus 1 Anda diminta untuk membuat sequential search yang ada di dalam pustaka.py dan nanti ada main program di dalam main.py. Di sini sudah ditentukan array A 5, 2, 10, 27, 33 ya. Buatlah program pencarian elemen array A menggunakan algoritma sequential search. Program akan mengembalikan nilai true jika elemen yang dicari berada dalam array dan nilainya false jika tidak ditemukan. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah ada digunakan hanya 2 parameter saja ya. Jadi di sini digunakan 2 parameter saja. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk main programnya. Kurang lebih seperti ini. Ya, saya ambil, saya sedikit modifikasi ya, lalu ini sudah ada len-nya, lalu ada print A-nya, ini sedikit modifikasi agar kita bisa lebih mudah ya. Lalu di sini tambahkan import pustaka, lalu di dalam pustaka ini kita mulai buat sequential search. Di sini hanya ada 2 parameter, artinya di sini kita perlu hapus, cukup ini saja, kita hapus saja. Lalu di sini A dan cari, berarti di sini kita perlu balik ya, A, C. Nah, ini soalnya saya sedikit kopas dari yang mylib yang ada di sini. Nah, saya akan gunakan linear search. Saya akan kopas linear search yang ada di sini. Saya akan masukkan di sequential search. Seperti ini ya. Nah, ini saya hapus saja biar codingnya lebih pendek. Lalu ini juga akan saya hapus atau saya komen saja dulu, barangkali nanti akan berguna. Lalu yang berikutnya di sini sama ya. Karena di sini hanya ada 2 parameter ya. Karena hanya ada 2 parameter, kita harus cari n-nya. N-nya caranya dengan n sama dengan len A, seperti ini ya. Sebetulnya sama saja ya. Jadi di sini menggunakan 2 parameter, len-nya kita cari di dalam fungsi. Oke, sekarang kita coba ya programnya. Kita jalankan ya. Ini kurang huruf P. Seperti ini ya, yang dicari misalnya 5. Masih ada error. Di sini mylib is not defined. Ini karena kopas ya. Ini harusnya pustaka. Seperti ini. Oke. Seperti ini sama, saya jalankan. Lagi yang dicari misalnya 5. Masih ada error lagi. Name-K is not defined. K. Nah, ini diganti dengan cari. Nah, seperti ini ya. Karena ini kupas-kupas. Nah, 5. Nah, true ya. Ini sudah bisa ya untuk yang pertama ini. Kasus yang pertama sudah clear. Lalu untuk kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, Anda diminta untuk memodifikasi kasus yang pertama dengan tujuan mendapatkan posisi indeks dari elemen yang dicari. Ya, fungsinya untuk mengembalikan nilai true. Di sini ya, jadi selain mengembalikan nilai true juga mendapatkan elemen indeks yang dicari ya. Oke.
Pastikan ya di sini jika nilainya true itu ada indeksnya. Dan di sini kalau kita mau pakai return ya, kalau di sini mau kita pakai return, ini kita copy saja ya codingnya. Codingnya akan saya copy lalu akan saya modifikasi. Ini saya tambah M ya, M itu modif ya. Ini juga akan saya hapus saja biar cepat ya, biar lebih pendek codingnya. Lalu yang berikutnya ya, berarti yang di return adalah indeks ya, yang kita return adalah indeks. Kita bikin fontnya bukan boolean, tapi kita bikin fontnya integer saja -1 seperti ini ya, karena indeks itu mulainya dari 0. Kalau -1 artinya tidak ketemu ya, artinya tidak ketemu. Nah, saya gunakan atau tetap fontnya true seperti ini ya, fontnya true bolehlah seperti ini, fontnya true. Lalu yang di return itu bukan font, tapi yang di return adalah indeks ya. Kita bikin kita inisialisasikan dulu i sama dengan 0 ya. Lalu di sini kita tambahkan biar bisa ketemu ya, khusus satu saja. Saya tambahkan di sini break ya. If i, ini saya tambahkan break ya. Otomatis kalau di break i-nya berhenti ya, i-nya berhenti. Lalu ini aja. Ini salah, fontnya false dulu, awalnya false. Terus di sini kita loop ya, kita kembalikan ya, if font sama dengan true, maka kita return i ya, yang di return adalahnya i ya, else return -1 ya, seperti ini tadi. Oke, seperti ini saja. Jadi ini akan mengurangi loop. Lalu kita lihat ya, di sini akan muncul true ya. Kita bisa tambahkan print font di sini. Print font. Seperti ini. Oke. Lalu saya akan tutup ini. Ya, saya copy. Di sini saya jalankan. Ini saya tambahkan M. Ya. Tadi output yang diminta adalah elemen 10. Ya. Elemen 10 atau C pada A terdapat pada indeks. Nah, seperti ini ya, biar sedikit berbeda tidak masalah ya, nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan yang Anda inginkan. Seperti ini. Oke ya, kita coba jalankan. Oke, yang dicari 5 ya. Jadi true ya, data yang dicari 5 ketemu pada indeks 0 ya. Lalu Python main 33 true terdapat pada indeks keempat. Nah, kalau tidak ketemu gimana? Ini 9 ya, dicari 9 tidak ada, terdapat pada indeks -1. Ya, jadi seperti ini ya, tidak apa-apa ya, tampilannya jadi -1 seperti ini. Karena indeks -1 itu tidak ada. Mungkin seperti itu ya. Sebetulnya coding ini juga bisa Anda modifikasi sesuai yang Anda inginkan. Kalau misalnya tidak ingin -1 di sini, ya
Nanti bisa Anda modif lagi ya. Nah, yang berikutnya ya, saya akan juga modifikasi yang sequential search ini sehingga dapat mengembalikan ketemu ya, mengembalikan. Jadi ini nanti tidak saya gunakan return, tapi lebih baik saya gunakan void saja untuk menampilkan bukan void ya, tapi tanpa return ya, tanpa return untuk menampilkan jumlah indeks dan jumlah berapa kali ketemu ya. Jadi saya bikin M2, jadi fungsinya untuk menemukan berapa kali sih data ada di dalam A. Misal ya, di sini saya buat 10 lagi di sini. Artinya di dalam A ini ada 2 angka 10. Ya, ada 2 angka 10 dan berada pada indeks ke-2 dan ke-4. Gitu ya. Jadi saya ingin tampilkan ya, A itu yang dicari itu jumlahnya berapa dan pada indeks ke berapa saja. Nah, sekarang kalau seperti ini ya, kalau seperti ini breaknya berarti harus dihapus. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan beberapa indeks ya. Nah, letak indeks kita harus membuat sebuah list, kita simpan dalam list ya, kita simpan dalam list IDX misalnya, IDX sama dengan list seperti ini. Lalu kita bikin IDX.append i seperti ini. Ya, .append i berarti IDX-nya akan ditampilkan. Ya. Lalu kita akan tampilkan jika fontnya true ya, jika ketemu. Lalu akan kita cetak ya, cetak di mana yang dicari ya, berarti printnya adalah ini, akan saya munculkan ya seperti ini, terdapat pada indeks ya. Ini biar saya copy saja seperti ini. C pada A terdapat pada indeks. Nah, kita bikin loop di sini. Ya. Kalau yang else di sini printnya seperti ini. Tidak terdapat. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak ketemu. Tidak terdapat. Nah, C pada A. Ya. Jadi terdapat pada indeks apa saja, kita bikin loop seperti ini. Kita juga perlu dapatkan jumlahnya ya. Kalau mau dapatkan jumlahnya berarti kita tambahkan. Kita tidak perlu bikin satu variabel lagi, tapi kita bisa gunakan len dari IDX ya, terdapat pada indeks for i in range len IDX ya, IDX seperti ini. Lalu kita cetak print ini biar berakhir dengan, biar bisa nyambung ya, n sama dengan seperti ini, print IDX array i ya, array i, lalu kita kasih koma n. Nah, kita kasih spasi seperti ini ya. Lalu kita bisa print juga jumlahnya. Print
jumlah C ya, jumlah C pada A adalah, atau ini saya tulis kon gitu aja ya, kon C pada A adalah ln IDX. Nah, seperti ini. Oke, saya coba jalankan. Nah, ini masih ada error ya, invalid syntax. Oke, di sini kurang titik 2. 10 misalnya. Nah, di sini terdapat pada indeks yang kedua. Oh, ini berarti ini M2. 10. Masih ada error di sini. C is not found, berarti di sini cari ya. Cari, ini cari. Oke, seperti ini. Coba saya jalankan lagi. 10. Nah, jadi 10 pada A ya terdapat pada indeks 24 ya. Lalu di sini ada pemanggilan terdapat pada indeks none. Ini kelihatannya ada yang error sedikit nih. Terdapat. Oh, ini ya, ini tidak perlu pakai print ya. Ini tidak perlu pakai print. Jadi kita cukup panggil saja. Seperti ini. A, C ya, ini saya tutup. Nah, 10 ini terdapat pada indeks ya, kon 10 pada A ya, jumlah konnya, atau di sini kita kasih kon gitu aja ya, biar konnya adalah, nah ini aja, ini akan lebih bagus ya, 10. Nah, konnya adalah 2 ya. Ini sedikit tambahan jika Anda ingin mencari font ya, konnya. Jadi loop yang pertama itu hanya cari true atau false, yang kedua dapat true lalu indeksnya, yang ketiga dia bisa cari loopingnya sampai selesai dan dia bisa mengcounter berapa jumlah elemen yang ada ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ini saya kembalikan lagi ya, ini akan saya tutup lagi ya. Lalu kita lanjutkan kasus yang ketiga. Nah, pada kasus yang ketiga di sini Anda diminta buat program seperti notasi di atas terlebih dahulu untuk mengetahui kesalahan. Jadi notasi pada kasus yang ketiga ini akan menghasilkan error bila bilangan yang dicari itu adalah 1001. Ini contohnya A-nya adalah 12, 15, 20, 50, 100. Ketika yang dicarikannya adalah 1001, maka akan menampilkan kesalahan. Ya. Tapi kalau yang dicari mungkin ada di sini, dia tidak salah. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk memodifikasi program menggunakan konsep Sentinel untuk meletakkan elemen yang dicari pada elemen terakhir untuk terminasi atau menghentikan program. Nah, langkah pertama di sini kita perlu mengcopy
ya, mengcopy kode ini, kita lalu ubah kodenya menjadi Python. Ya, ini kita terjemahkan. Ya, ini dev. Ya, lalu ini outputnya boolean kan, berarti k itu yang dicari, ya, n itu integer, n ini k, koma n, koma a. Ya, jadi a-nya itu adalah array, n-nya itu panjangnya. Oke, ini titik 2. Lalu kita bikin variabel font sama dengan font seperti ini. Lalu i sama dengan 0. Kita tab. Ini saya hapus. Lalu di sini while a ke i tidak sama dengan k. Seperti ini. Ini saya tulis ulang saja, spasinya saya tulis ulang. Ini i plus plusnya kita ganti i sama dengan i plus 1, misalnya seperti ini. And while, lalu di sini kita bikin if i tidak sama dengan n. If i tidak sama dengan n. Seperti ini. Nah, ini font sama dengan true. Ya, ini and if. Lalu kita return font. Seperti ini. Oke. Di sini ada fungsi linear sentinel ya. Di sini ada k, ada n, ada a. Lalu yang dicari ini mungkin saya tutup saja dulu. Ini saya copy ya, saya copy, taruh ke bawah. Lalu a-nya akan saya modifikasi sesuai soal. Saya komen dulu biar cepat, biar tidak terlalu banyak coding yang tampil. Ini 12, 15, 10, 50, 100 seperti ini. Saya cetak, yang ingin dicari tinggal kita munculkan. Ini saya hapus ya karena ngopi dari MS Word kadang bisa bikin error. Lalu jangan lupa kita sama seperti coding yang di atas, kita panggil sesuai dengan soalnya. Jadi ini ada K, yang dicari adalah C ya. Lalu A, jangan lupa len-nya ya. Di sini saya tulis len A seperti ini. Oke. Lalu kita coba jalankan. Yang dicari 12. Oke ya, 12 ketemu true ya. Lalu kalau yang dicari adalah 1001. Nah, ada error. Ya, ada error list index out of range. Ya, list index out of range. Kenapa? Karena di sini kita tidak menggunakan konsep sentinel. Di sini kita diminta untuk menggunakan sentinel kan? Sama ya. Jadi kita bisa contek yang sentinel yang ini ya. Kita bisa gunakan yang sentinel. Jadi kita bisa gunakan seperti ini toh. Seperti ini. Kita copy ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Timeless sama dengan ini kita ganti dengan A ya. Lalu
A ke N-1 sama dengan K. Seperti ini. Ya. Jadi memang kenapa kok dibutuhkan sentinel, itu fungsinya itu tadi. Ya, kalau Anda lihat, kalau dengan konsep sentinel, nih ya, yang konsep sentinel seperti ini. Lalu ini ya, kita ubah. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu jangan lupa yang if-nya kan sebetulnya sama nih. Nih if-nya. Ya. Nah, ini kita ganti dengan konsep sentinel yang seperti ini. Oke. Kita akan coba lihat kodenya ketika ini diubah dengan konsep sentinel. Apa yang terjadi? Yang dicari 101. Nah, oh ini harusnya A ya. Ini juga harusnya A. A-nya kecil. Maklum kalau kopas hasilnya seperti ini. Sekarang tidak error karena ini menggunakan konsep sentinel ya, jadi tahu fungsinya kenapa kok last elemennya kok harus diganti dengan nilai K ya, karena ini memang menggunakan coding dengan konsep sentinel ya. Jadi sudah dijelaskan di sini modifikasi program dengan menggunakan, yaitu meletakkan elemen yang dicari pada elemen terakhir untuk terminasi atau menghentikan program. Ya, jadi tadi kenapa kok terjadi error? Ya, maksud dari kasus yang ketiga ini, Anda bisa mengetahui kenapa kok sentinel itu atau elemen terakhir itu harus diganti dengan nilai K. Ya, karena ketika ya last elemennya sampai dengan last tidak ketemu akan menimbulkan error, maka itu perlu digunakan sentinel atau dummy data. Mungkin seperti itu ya sampai dengan kasus yang ketiga. Nah, kasus yang keempat ini cukup banyak ya. Kalian bisa coba codingnya, ini nanti bisa di copy aja ya, enggak apa-apa. Nanti tinggal kalau error diperbaiki. Jangan lupa kalau mengcopy itu jangan ngawur ya. Kalau ngopi itu enggak usah semuanya, ngopi itu satu-satu ya. Ngopi itu satu-satu. Nah, kita kembalikan lagi ke pustaka, terus ke main program. Ini tadi untuk kasus yang kasus 3. Ini kasus 1. Ini kasus 2 ya. Kasus 2. Ini kasus 1. Nah, ini biar terlihat nih. Ini untuk menjawab kasus 1, kasus 2. Ini kasus 3. Oke, untuk kasus 3 saya tutup dulu. Saya akan lanjut ke kasus yang keempat ya. Kasus 4 ya, kasus yang keempat kita ngopinya satu-satu ya. Ingat ngopinya satu-satu saja. Saya akan letakkan di atas saja biar enggak turun ke bawah. Jadi ada foo1, saya akan coba copy ya. Saya save ya, jangan lupa main programnya, karena main programnya itu kurang lebih seperti ini ya. A sama dengan listmat input ya, split ya. Jadi di sini karena inputannya seperti ini ya, splitnya kita bisa masukkan dengan spasi. Seperti ini. Oke ya. A sama dengan
map input, terus ini kita seperti biasa kita shift tab, yang ini juga shift tab ya, juga kita reindentasi, lakukan reindentasi. Coba kita jalankan dulu ya, jadi ujinya itu satu-satu ya, kalau langsung banyak errornya banyak, bingung. Ini inputannya berarti misalnya 12 spasi 15 spasi 20 spasi 50 spasi 100. Ada error, foo1 is not defined. Sebentar, di sini masih ada error ya, foo1. Nah, ini kenapa kok error? Kita menggunakan pustaka. Nah, yang jangan lupa ini kita menggunakan yang dicari ya, yang dicari ini pakai K. Nah, ini yang dicari ini K. Oke, ya karena ini butuh K. Oke, saya ulangi, saya jalankan. 12, 15, 20, 50, 100. Yang dicari 12. Ya. Di sini ada langkah ke-0, langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah ke-4 true. Apa ini maksudnya? Nah, kita lihat sekarang. foo1 itu adalah algoritma pencarian, sama ya, karena loopingnya ada for i in range n. Ya, langkah ke-1, langkah ke i ya. If A ke I sama dengan true, font sama dengan true, return font. Ini sama halnya dengan sequential search atau linear search biasa. Sekarang kita coba lagi untuk yang foo2. Ya, untuk yang foo2 kita copy. Ya, untuk yang foo2 kurang lebih seperti ini. Ya. Ya. Seperti ini. Kita coba tambahkan ini yang foo2. Kalau pingin cepat, A-nya saya bikin seperti ini ya, jadi tidak pakai list map ya, biar cepat ya, daripada saya bolak-balik input. Ini saya bikin cepat aja, langsung A seperti ini. Lalu coba saya jalankan data yang dicari. Oh iya, ini salah, saya Ctrl C aja dulu. Ini yang foo2 ya, foo2. Jadi saya akan tambahkan print biar kelihatan bedanya ya. foo1 ini print foo2 seperti ini. Seperti ini biar kelihatan bedanya. Oke, saya jalankan 12 nih ya. Jadi untuk foo1 dia 4 langkah, untuk foo yang kedua dia langsung true. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan video teori yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini untuk memperlihatkan bahwa foo2 ini adalah yang sentinel. Ya, ini sentinel. Ya. Jadi yang ini adalah sentinel. Sentinel itu lebih cepat. Ya. Ini saya print dulu, print A ya, biar kelihatan ya. Print A seperti ini. Oke.
Lalu berikutnya foo yang ketiga. Foo yang ketiga kita coba. Ya, kita lihat, kita copy aja codingnya. Nanti kita analisa, perlu dilakukan analisa lagi. Apa sih bedanya masing-masing codingnya? Ya, ini foo 3. Seperti biasa, kalau habis kopas kita perlu lakukan indentasi ulang ya. Seperti ini. Oke, kita copy foo yang ketiga. Foo 3. Ini foo 3. Oke, kita coba, kita jalankan untuk foo yang ketiga yang dicari 50 misalnya. Ini sama ya, kita lihat hasilnya foo 2, foo 3. Nah, nanti tinggal Anda pelajari sendiri ya, apa bedanya. Di teori juga sudah saya jelaskan ya, untuk melakukan debugging ya. Kita coba kalau misalnya datanya tidak ada gimana. Ternyata ini semuanya false. Ini langkah 0 sampai dengan 4. Ini langkah 0 sampai dengan 3. Ini sampai dengan 4. Sama ya. Berarti ada sedikit perbedaan. Oke. Nah, ini untuk foo yang ketiga. Terus foo yang keempat. Foo yang keempat. Nanti tinggal pertanyaannya, foo yang ketiga itu sama saja yang mana, foo yang keempat itu sama saja yang mana. Itu akan sama dengan yang di teori ya sebetulnya ya. Seperti ini. Oke, kita coba jalankan untuk foo yang keempat. Ini foo 4. Ini foo 4. Ini 20 misalnya. Ya. Foo 3, foo 4 ya, langkahnya kelihatannya ada sedikit perbedaan ya. Oke, kalau kita misalnya isi 1000, nanti tinggal kamu analisa sendiri ya, berapa langkahnya. Lalu yang berikutnya adalah foo yang kelima. Ini foo yang kelima. Foo yang kelima kita copy. Ini ada sedikit modifikasi ya dari Sentinel sebetulnya ini. Ini ya, seperti biasa kita lakukan indentasi ulang, karena kalau tidak dilakukan indentasi ulang akan bikin error ini. Seperti ini, oke. Terus ini kita copy foo yang kelima. Ini foo yang kelima. Oke, lalu kalian jalankan. Foo yang kelima. Oh, ini ya false. Kita lihat di sini langkahnya tidak ketemu langsung ya. Ketika tidak ketemu langsung satu langkah untuk foo yang kelima. Ya, ini bisa dilihat jika K sama dengan, nanti kita lihat ya. Lalu yang berikutnya, ini kebetulan urut ya, ini kebetulan urut. Kalau tidak urut, nah ada coding yang
untuk urut, ada coding yang untuk tidak urut. Nanti kalian perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Kita coba untuk yang 1000 false juga, kita isi 15 misal atau 50. Ini untuk foo yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2. Nanti silahkan Anda perhatikan ya, di sini sudah ada soalnya. Pertanyaannya, dari 5 algoritma foo linear search, algoritma mana yang terbaik? Ya, untuk yang terurut. Dan yang kedua, algoritma mana yang terbaik untuk yang tidak terurut? Untuk meyakinkan jawaban, silahkan Anda coba ya, isi tabel berikut ya. Nanti silahkan yang terbaik yang mana, foo berapa, foo berapa, foo berapa ya. Nanti silahkan bisa kalian kerjakan ya untuk kasus yang ke-5. Mungkin kurang lebih kasus yang ke-4 ya, dari 5 foo ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Untuk praktikum yang ke-6 ini silahkan kalian pelajari lagi, silahkan kalian coba ya. Selamat belajar dan sampai jumpa.